5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Pendeta. Siap. Beda kita dong. Agama Anda bukan agama saya. Betul Agama sekali. saya bukan agama Anda. Itu dia. Anda tidak puasa. Anda boleh minum. Terima Tidak kasih. puasa. Saya juga lagi tidak puasa. Oh begitu. Saya baru Baik, selesai operasi, masih makan antibiotik. Oh gitu. Jadi tidak puasa. Jadi saya juga boleh tidak puasa karena lagi sakit. Oke. Tapi kalau di Serang tidak boleh. Warung ditutup, Bos. Tidak berani komen. Nggak berani. Nanti. Nanti kalau udah lewat dikit. Iya. Harus ada Habib Jafar. Oke, Bro. Siap. Salah satu dari warga Anda ada yang menghina agama saya. Betul. Namanya lupa gua. Siapa namanya? Joseph Joseph Paul Zeng. Zang. Zeng. Pakai A. Hah? Pakai A. Pakai A. Ya. Joseph Paul Zhang. Ya, Nabi ke-26. Nabi gitu. Orang gila. Jangan tahu Anda tanggung jawab Anda. Gimana tuh, Bro? Iya. Iya sih. Tidak masuk akal sih. Maksudnya apa yang dia buat itu sama sekali pertama ya tidak mencerminkan kebenaran dalam kekristenan tentunya. Iya, betul. Dari cara dia menyampaikan apa yang jadi viral saat ini tuh benar-benar bahkan mungkin cukup mencoreng dari iman kekristenan itu sendiri bahwa hal yang harusnya tidak boleh dilakukan, menghina, Iya. mencibir, terus mengucapkan kebencian, membuat narasi rusuh, huru-hara. Ya secara nggak langsung ya dia menghina atau melecehkan iman itu sendiri yang harusnya Gue dijaga. rasa juga gitu. Dia tuh melecehkan, dia tuh sebenarnya bukan melecehkan agama Muslim, menurut gue. Iya. Dia melecehkan agama Kristen, menurut Betul. gue. Karena di video dia mengatakan, wah abis ngata-ngatain nih. Oke, kita balik kita bicara tentang Alkitab. Iya. Loh. Ya itu dia. Iya kan? Loh, jadi Anda merasa bahwa Alkitab ngajarin Anda gitu? Menurut saya kan enggak. Iya. Gue kan mantan, Bos. Enggak ada ajaran gitu, Bro. Dan yang ngerasakan bukan cuma Anda, semua merasakan kayak apaan sih nih orang satu, tapi lama-lama ngeselin. Lu ketika nonton gimana, Bro? Dulu aduh, ini mah panjang nih, mempermalukan gitu. Kalau Ya. bisa punya akses untuk kasih tahu udahlah, apa sih yang akan didapat? Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Enggak. Enggak. Apakah dia akan mendapat sebuah respect? Saya aja sulit respect. Karena saya kenal Tuhan ya saya nggak boleh membenci dia juga dengan cara dia membenci agama lain gitu. Tapi ini menurut saya sesuatu yang harus dilihat sebagai sebuah hal yang nggak boleh terjadi gitu loh. Apalagi kita di bangsa Indonesia gitu loh. Menurut saya ini pandangan gue ya Om. Ya dia menciptakan sebuah narasi yang terstruktur dalam artian dia di luar, dia ciptakan Terstruktur terus ya. kalau pandangan personal. Nah, Lalu ada dari negara-negara lain yang diundang juga. Jadi yang gue ngerasa nggak bisa terima itu adalah Islam di Indonesia sudah bertahun-tahun terbangun dengan keindahan, dengan rahmat yang non-Muslim aja bisa rasa. Nah ini kayak mau ngacak-ngacak itu. iya benar. Seperti dia menciptakan sebuah narasi di luar ya. Itu yang menurut gue terstruktur karena sepertinya kayak menciptakan bikin teror kan. Iya. Benar. Sehingga mencoba mengganggu satu Ribut. rumah tangga yang sudah kita bangun terus dengan narasi agama pula. Orang ketiga nih, berarti. Iya. Gitu loh. Jadi ya harapan gue sih ini menjadi sebuah netralisir ya. Abis itu sih ya kita serahkan pada yang berwajib sehingga karena kan gini, kalau orang benci, yang diharapkan adalah respon dari waktu kebencian itu dilempar. Betul. Ombak baliknya, itu yang Betul. dinikmati kan biasa gitu. Betul. Dan ini kan kayaknya seperti dinikmati lah, karena tidak ada klarifikasi balik, tidak ada apa. Jadi sebuah fenomena bahwa satu orang menista, sekarang jadi musuh masyarakat sama-sama. Dan ya kita menyingkapi lah. Akhirnya banyak kan bukan cuma obrolan kita aja nih Om, untuk menetralisir Tapi ini. untungnya masyarakat Indonesia yang Muslim juga untungnya Iya.
mungkin sudah ini ya, sudah pintar gitu nyikapin ini. Setuju. Maksudnya nggak terjadi kerusakan, tidak terjadi gara-gara ini terjadi kehebohan. Nggak, mereka tahu bahwa oke, laporkan polisi, laporkan seperti ini gitu. Nggak ada tuh maksudnya, wah tiba-tiba kerusuhan, tiba-tiba apa, nggak ada. So I think yang dia lakukan jadi gagal harusnya. Iya kan? Iya, gagal dan garing sih. Sebentar lagi akan garing. Garing banget loh, ya kan? Garing banget, nggak ngepek gitu. Iya, karena kan justru menunjukkan satu, kalau menurut saya, citra Islam yang originalnya di Indonesia dari responnya. Betul. Kan gitu kan? Nggak overreaksi kok. Saya lihat teman-teman Muslim juga. Kita kayak tos-tosan ketakutan, udah orang gila diemin aja. Oh ya, yuk kita buat yang lain yuk. Bener. Jadi akhirnya harusnya memang dicuekin orang-orang gini. Saya setuju sih. Gitu. Dicuekin. Tapi ini kan dilaporin, bro. Dilaporin. Nah, gue nggak ngerti gini. Ini orang tujuannya apa pertama? Apakah memang katanya dia mungkin dulunya pernah dibully atau dulunya pernah mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dengan agama yang lain gitu ya? Dan ini kan nggak cuman satu orang yang seperti ini. Dulu ada yang menghina agama Hindu, tapi udah minta maaf, udah beres tuh kayaknya gitu ya. Nah, dia ini dapetin apa? Menurut gue bisa dua, memang mengacaukan atau balas dendam. Nah ini gue nggak tahu nih. Nah dia di Jerman katanya atau di Hong Kong, gue nggak tahu deh. Ini kasusnya berkembang terus ya, jadi kita nggak pernah tahu nih. Sampai sekarang gue juga belum tahu jelasnya. Tapi kan dia punya keluarga di Indonesia. Itu yang mungkin dia hitung atau nggak hitung. Kalau dia hitung ya menurut saya dia korbanin lah berarti. Berarti egois ini orang kan. Sebuah keegoisan pesan yang kayak orang nyokokin orang harus denger nih dia punya pesan. Sekalipun tuh ya sampah lah sebenarnya, karena kebencian kan sebenarnya isinya. Betul. Begitu. Tapi lu dengerin Denny Siregar bikin kemarin nggak dia ngobrol? Dia ngomong bahwa sebenarnya orang gini harus dicuekin. Kalau orang gini nggak dicuekin, kenapa tuh misalnya ada Ustadz Yahya Waloni nggak diurus polisi tuh, nggak ditangkap tuh. Terus ada Ustadz lain yang ngata-ngatain agama Kristen, agama lain nggak ditangkap, nggak diurus polisi tuh. Ini kan berarti yang diurus cuma penistaan agama terhadap minoritas, bukan penistaan agama terhadap mayoritas. Nah, dia mengatakan bahwa karena hukumnya sekarang itu yang melaporkan harus yang merasa tersinggung. Yang merasa tersinggung. Dan orang yang merasa tersinggung, yaitu kaum minoritas, Kristen, Protestan, Katolik, dan sebagainya, tidak berani melaporkan. Karena pengalaman-pengalaman pahit ketika melaporkan. Dulu pernah ada ustadz dilaporkan, yang laporin malah kena balik, pencemaran nama baik. What do you think? Atau mungkin bahkan ada perusakan gereja dan sebagainya. Masalah tua masjid ini. What do you think Anda sebagai minoritas? Jadi kalau di ajaran kita tuh kan kayak kasihilah musuhmu. Memang ada genre itunya. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Mungkin itu yang menjadi sebuah alasan sehingga banyak orang Kristen atau Katolik meredam. Selain mungkin takut ya, ada juga mungkin traumatik yang mereka pernah lakukan, melapor lalu tidak ada respon berespon balik. Tapi menurut saya pada dasarnya ya kita memang secara keimanan sudah dipersiapkan dengan hal-hal yang orang perlakukan kita dengan seperti itu. Jadi itu bagian dari menjalani imannya gitu. Jadi nerima, iya. Memang begitu. Buat beberapa orang bagus, sikat terus nih, bagus nih kalau kayak gini nih. Buat jadi kesempatan. Jadi kesempatan. Tapi ya kita nggak bisa. Jadi kita nggak bisa melakukan sebuah tindakan tanpa dasar dari yang kita yakini ini. Buat kita mungkin, bukan mungkin ya, buat kita iman kekristenan atau Katolik bukan sebuah kebodohan jika mengampuni, melepaskan pengampunan, memberkati, mendoakan, dan tidak menuntut balas gitu. Ada nats yang berkata pembalasan tuh haknya Tuhan. Gitu. Jadi kita dipersiapkan untuk situasi bukan cuma diberkati aja, tapi ketika hal-hal seperti itu terjadi ya kita punya filter yaitu firman dan tidak diperbolehkan seperti yang dilakukan mencaci, mencari kesalahan agama lain, meng-framing dengan narasi-narasi kebencian, mentertawakan, mengejek, lalu menikmati kemarahan orang. Wah, itu jelas sebuah cacat logika sih menurut saya. Cacat logika ya? Iya. Cacat logika sih. Menurut saya. Betul. Bahkan kursi aja ada agamanya kemarin.
Lu lihat kan? Jadi kita perlu cek kursi. Kursi Katolik atau kursi Muslim? Aduh. Ini kursi yang Anda duduki udah multi religi. Ini semua agama udah duduk di sini nih, makanya. Mau yang agnostik juga duduk sini. Mau yang agnostik duduk di sini. Tapi gue setuju sih. Maksudnya orang-orang kayak begini ini mestinya jadiin badut. Setuju sih. Iya nggak sih? Iya. Iya. Mungkin ini yang dibilang gelandangan rohani ya kayak gini. Gelandangan rohani ya. Iya. Maksudnya mungkin nggak. Ya jelas nggak ada tempat lah orang seperti ini. Nah, salah satu yang buat saya lihat ya, dalam tanda kutip bagus juga dia ada di luar negeri karena Indonesia ini sebenarnya nggak boleh diinjak oleh orang-orang yang kayak begitu seperti ini. Ini yang hanya boleh diinjak oleh perbedaan, kebersamaan, toleransi, cinta, saling dukung. Ya mungkin dia di situ karena memang nggak bisa, tanah ini punya identitas. Mantap. Mantap. Indonesia punya identitas, clear, jelas. Iya gitu. benar. Bukan satu agama. Bukan ya. satu agama. Negaranya negara hukum. Negara hukum. Betul. Iya. Tapi lu nggak capek jadi minoritas? Enggak lah. Enggak lah. Karena gini, itu kan sebuah stigma, ya kan, bahwa jadi minoritas di tengah mayoritas yang ada stigmanya kan. Nah kalau gua bangga tinggal di negeri di mana penduduk beragama Indonesia terbesar di dunia. Buat gue itu salah satu blessing, salah satu cara Tuhan mencintai gue adalah gue ditaruh di tanah ini, berinteraksi kayak hari ini lah. Ini kan salah satu blessing, dan itu bukan sesuatu yang harus dipusingin. Karena masalah intoleran sama masalah penistaan menurut saya cuma part kecil dari keseluruhan kebaikan yang sudah terbangun turun-temurun dan siap juga kita wariskan turun-temurun gitu loh. Jadi nggak ada perasaan minoritas gimana gitu semua, dan itu juga menjadi edukasi gue untuk menyampaikan ke teman-teman Kristen bahwa jangan Islamophobia, jangan taruh stigma. Karena karena oknum tidak mewakilkan keseluruhan sebenarnya. Betul. Iya, sebenarnya itu kan oknum ya. Iya. Orang-orang yang seperti itu, pendeta-pendeta seperti itu, ustadz-ustadz seperti itu tuh nggak banyak kok. Nggak banyak. Cuman suaranya gede. Cuma berisik. Iya berisik, gara-gara viral. Yang ngeviralin kita juga. Iya. Ya Itu kan? dia respon itu. Respon balik, benar. Respon balik. Karena mereka ngomong, kitanya emosi, kita respon, mereka viral gitu. Betul. Kalau nggak ada yang peduli, ini yang nonton juga nggak ada orang-orang itu. Iya benar. Iya benar. Indonesia dari zaman dulu beda Iya. agama. Ya ampun, sekolah Katolik yang Iya. masuk juga Muslim. Iya. Sekolah negeri juga banyak yang Iya. Muslim yang masuk juga Iya. orang-orang Kristen. Iya. Iya. Gitu. Gue sekolah di sekolah Katolik. Teman-teman gue banyak yang Islam tuh. Iya. Iya. Kagak ada masalah tuh. Iya. Termasuk dalam berkehidupan masyarakat tuh, ada yang murtad, ada yang mualaf, ya itu jadi hal yang bukan sesuatu yang harus ditangisi, disedihi atau dibenci. Ini tuh sesuatu yang natural. Jadi harusnya bangsa ini sudah punya orang-orang punya hati besar untuk tidak baper, tidak tersinggung atau tidak. Dan kayaknya Tuhan juga bukan Tuhan kompetitif gitu loh, kayak multi level yang closing kan. Yeah. Bukan MLM ya? Bukan. Tapi kan narasinya dibangun seperti itu, Om. Kayak Tuhan itu harus dihadirkan dalam ruang debat. Kalau gue sih nggak bakal mau ikut Tuhan manapun hasil dari perdebatan, karena apa yang mau diharapkan sosok Tuhan dari gontok-gontokan gitu loh. Dan sedangkan narasi kita di Indonesia ini bukan debat, tapi toleransi, gotong royong, kebersamaan. Jadi itu indah. Nah itu gue nggak terima kalau ada orang mau merusak itu dengan sepertinya mencoreng muka Islam yang sudah ada dengan narasi agama lah kayak. Gitu. Dia masuk akal. Lu pada saat gua mualaf, apa yang ada di otak lu, Bos? Ya jadi itu hal yang biasa. Dan kan kalau di situ kan gue lihat, Om, lu happy, lu menyampaikan, dan ada sesuatu yang jadi blessing, dan harusnya gue sebagai orang yang beragama Kristen yang mungkin dulu ada sama-sama Om Deddy juga bersyukur. Meskipun ada hal-hal yang sifatnya doktrinal bertentangan di hati, tapi apa hak saya untuk menunjukkan supaya Om Deddy nih ya, kalau Om Deddy pindah Muslim, saya tidak terima. Apa esensinya perasaan itu? Nggak penting.
Yang harus saya lakukan adalah dewasa dong, karena saya kenal Tuhan, saya harus redam itu dan turut berbahagia. Gitu. Ya, turut berbahagia. Ya. Ya karena memang agama ini masih menjadi sasaran media kan, bro. Setuju. Ya kan? Setuju. Politik, media, ya kan? Artis pindah agama diberitakan, termasuk saya. Ya kan? Itu rasanya gimana sih Om waktu pertama ada respon nggak dari teman-teman Kristen atau Katolik yang? Aduh. Kalau dari teman-teman Muslim pada bersyukur pasti teman-teman Muslim pada bersyukur. Ya udahlah 100% lah pasti ya. Oke. Dari teman-teman Kristen, Katolik banyak yang memberikan selamat. Ada juga yang mencibir. Mencibir. Ada juga. Ada. Keluarga banyak yang ketakutan. Oh ya? Iya, ini menarik bro, karena memang image-nya, karena media itu mengumbar-ngumbarkan ustadz-ustadz yang marah-marah, ya kan, yang kursi aja punya agama, ya kan, kurma punya agama, gitu ya. Akhirnya keluarga kan takut bahwa gue ini akan menjadi Muslim yang marah-marah. Gitu. Oh, iya. Gitu. Gue mikir lah tunggu dulu, gue waktu itu kan gue dekatnya sama Ustadz Agus Miftah, Ustadz Wijayanto dan sebagainya, yang gue deket ya, nggak ada yang marah-marah gitu ya. Gue deket sama NU, nggak ada yang marah-marah gitu, yang gue tahu mereka nggak pernah marah-marah gitu ya, lucu malah gitu kan. Jadi yang menarik ini di Twitter ada NU garis apa ya? NU garis lucu. Iya. Terus ada Katolik garis lucu. Iya. Saut-sautan. Iya. Yang dari Katolik garis lucu, bro, gue nitip ya bro. Iya. Itu wajah Indonesia sebenarnya di situ. Iya, saya baca tuh. Iya kan? Iya. NU-nya jawab apa gitu. Iya, nanti kita bina ya dengan baik katanya gitu ya. Kalau enggak gue balikin apa gimana gitu. Itu jadi sebuah komedi yang menarik loh. Iya. Agama menjadi menyenangkan ketika bisa menjadi komedi yang menarik antara perbedaan umat agama. Iya, setuju sih. Makanya itu menyenangkannya di kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya ya salah satunya hal itu. Oke. Apakah karena sekarang masyarakat dan netizen lebih baperan? Apakah karena agama sekarang dikendarai oleh politik? Apakah sekarang karena media sosial lebih besar? Jadi agama ini jadi seperti ini. Kan agama ini senjata perang paling besar yang... Iya, jadi ya semua orang melihat ini sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Agama ini, begitu loh. Jadi istilahnya orang bisa mendapatkan ombak persetujuan akan satu poin didukung dengan agama, atau orang pun sebenarnya kehidupannya sampah tapi karena bungkusnya agama orang apa aja gitu. Jadi kayaknya kompleks ya Om. Masing-masing punya part untuk berkontribusi sehingga mungkin terjadilah hal-hal yang seperti sekarang ini. Tapi dulu kan enggak bro. Iya. Degradasi value. Mungkin karena ada portal-portal agama ini juga mengadopsi hal yang sifatnya bukan original dari bangsa kita. Kayak misalnya ya, dulu kayaknya nggak ada budaya debat itu. Lu Kristen, gue Islam, yuk kita debat. Terus nyari masa, kayaknya dulu nggak kepikiran pun enggak. Iya benar ya. Tapi sekarang kayak ya kalau kita nih ngomong jujur aja ya, kalau misalnya di dunia per-YouTubean, di Muslim ada Zakir Naik. Di Kristen ada Kristen Prince. Itu dua yang akhirnya menciptakan gelombang sepertinya kayak kalau duduk berbeda tuh kayak taklukan. Udah ajak makan siang aja, abis itu prospek dan akhirnya menghilangkan sebuah keindahan dari agama itu sendiri. Jadi perbedaan agama itu jadi kayak iPhone versus Android. Iya, betul. Sepertinya gitu. Jadi tadinya nggak ada apa-apa, berarti agama lu tuh nggak benar kalau lu nggak bisa menaklukkan orang yang beda agama di sebelah lu. Tadinya nyantai kok, jadi harus kayak... Lalu seperti diciptakanlah, kayaknya dalam tanda kutip, Tuhan itu haus darah kan penentang-penentangnya gitu. Jadi kayak, ayo gitu. Jadi sepertinya narasi itu yang baik dari semua sisi agama ya. Bukan cuma satu, semua punya itu. Semua punya radikalnya masing-masing. Pasti. Itu kemarin dapat kan radikalnya juga kan. Iya, jadi mungkin itu yang perlu diciptakan ya, disuburkan lagi budaya yang dulu, baru ciptakanlah tabrakan budaya aja. Tabrakan budaya ya. Iya.
Ini benar, maka iya benar. Oh berarti logika gue bagus nih. Jadi perdebatannya itu seperti orang pakai iOS sama orang pakai Android. Yang Apple fanboy, ya kan? Android tuh sampah. Iya. Yang Android fanboy, Apple tuh sampah. Terus masuklah Clubhouse yang bisa coba di masuk lah yang cuma bisa masuk ke iPhone. Tapi iPhone banyak sekali ngikutin Android, ya kan? Dari notifikasinya. Android sekarang kamera depan udah tinggal ini, iPhone masih kotakan gitu. Tapi fanboynya iPhone tetap aja iPhone. Bedanya satu, Bos. Bedanya satu. Apa itu? Untuk orang-orang yang kaya, mereka nggak peduli Apple versus Android. Iya. Mereka beli dua-duanya. Iya. Makanya agama bisa gitu nggak, Bro? Makanya ada kan. Ini entah jok apa, Bro. Gua mau masuk ke agama yang lain, tapi nggak mau ninggalin. Kenapa? Supaya kemungkinan masuk surganya 2 kali. Entah cerdas, entah apa tapi. Jadi kemungkinan masuk surga lebih besar karena ada dua kaki. Dua kaki, bener. Ini kita bayangin ya. Gua pernah pakai iPhone, pernah Android ya. Okay. Jadi ada nih keunggulan iPhone yang nggak bisa dikalahkan. Lu kalau ngedit video atau buat media, udahlah iPhone number one lah. Android udahlah iPhone number one. Tapi untuk kreativitas terbuka, wah Android itu luar biasa, Bos. Jadi ini ada bagusnya, ini ada bagusnya. Kenapa mereka nggak mau gabung aja gitu kan? Nggak, sebenarnya sih gini, karena orang berpikir tuh mesti, karena ini buat, karena orang berpikir mesti sama gitu, mesti sepakat. Sebenarnya nggak harus sepakat juga. Karena itu kan bicara soal, kalau Android ya selera, kalau agama keyakinan gitu loh. Yang penting bisa sama aja. Jadi misalnya kayak gini, secara eksklusif ya gue percaya Yesus itu Tuhan, Om Deddy percaya dengan agamanya, dan itu tidak mau dikompromikan, tapi secara inklusif kita bisa ngopi bareng. Loh, karena begini Bos, yang diributkan apa coba? Kalau kita ributin Android sama iOS, yang diributkan kan adalah ini lebih stabil katanya, gitu kan? Oh, ini lebih fleksibilitasnya lebih tinggi katanya, ini baterai lebih lama, ini begini-gini. Tujuannya satu Bro, bisa chat. Iya. Sama bisa Instagram. Iya. Dua-duanya bisa loh. Dua-duanya bisa. Tujuannya sama loh. Iya. Beda pernak-pernik, Bos. Iya. Cuma yang bisa sama kan nggak jarang di ini karena identitasnya berkurang kok. Di saya di sana ada. Gitu. Iya benar. Iya, yang beda itu yang menarik ya. Itu yang dijual ya. Itu yang dijual. Bener. Iya. Gitu. Aduh. Lucu ya, kalau kita ngomongin begini, kesannya tuh Indonesia makin lama makin mundur, Bos. Ya banyak orang berpikir seperti itu sih. Kan orang berharap harusnya kita kayak udah mikirin gimana nih ke Mars kayak yang lain, ya kan. Toko kita buku tekti penistaan agama. Ini nih, mengaku bukan warga negara Indonesia, Dubes RI untuk Jerman sebut Joseph Polzang tetap bisa dipidana di Eropa. Wow. Baru ya? Kayaknya baru. Duta Besar RI, Arif Hafaz, Baguseno ikut bicara, katanya bisa dipidana di Jerman. Bukan waktu itu juga ada ya satu nenek-nenek yang tinggal di luar negeri juga ngata-ngatain agama. Orang Indonesia tuh. Karena dia tinggal di luar negeri juga, jadi merasa what the fuck you're doing? I mean, you're out there. Lu cuman bikin keributan, lu cuman jadi badut gitu loh. Bener. Itu yang perlu supaya pasti udah badut, gelandangan rohani udah. Iya, badut kayaknya. Apa dibayar orang kali ini orang? Bisa dong. Bisa. Kalau teori konspirasinya. Bisa. Iya kan? Iya. Bisa aja. Bayangin dia lempar video ini di pas bulan suci Ramadan. Nah, itu coba. Pertanyaan besar kan? Benar. Ini kan juga ada tuh. Julie Caniago tuh kan pernah juga, tapi ini wanita katanya. Ini katanya dianggap transgender katanya waktu itu kalau nggak salah gitu ya. Tuh, ini gambar Ka'bah tujuannya apa untuk kita ciumin? Aneh kan? Pernahkah kalian pergi gitu? Bagaimana gambar karpet ini? Gambar seksi Juli, gimana menurut kalian? Buat apa? Mungkin ini kali, orang-orang ini kurang
Ya, PGI minta cuekin. Ah, tuh, benar kan? Iya. Benar kan? Cuekin Ya. Joseph Paul Zhang menghina Islam, jangan proses hukum. Karena orang-orang gini memang dicuekin Iya, aja betul mendingan. sih. Betul. Udah tidak enak-enak banget ditonton. Kumisnya cuman jarang-jarang. Anda kan kumisnya tebal. Ya kan, kumisnya jarang-jarang. Gue kesel banget kalau ngeliat orang kumis jarang-jarang gitu. Maksudnya Anda mau tumbuhin apa tidak gitu loh. Kalau tidak bisa tumbuh, jangan ditumbuhin. Ini satu-satunya komentar fisik nih, wah, bagus. Yang lain kan kata-kata ini fisik. Iya, tapi saya pasti dibela. Aduh. Oh, pernah sekolah di Tegal, Joseph Poseng dapat nilai 8 di pelajaran agama. Ini menarik nih ya. Pelajaran agama di sekolah tidak menilai agama Anda dan akhlak Anda. Iya, betul. Anda cuma disuruh menghafal di sana. Betul. Iya. Betul. Bener dong. Iya. Kalau agama kita merah, kita nggak naik kelas. Iya. Agama 5, kita nggak naik kelas. Loh, Iya. emang nilai 5 itu menggambarkan Iya. akhlak agama kita? Iya. Enggak, Bos. Termasuk yang bagus, yang 9. Itu 8 tuh. Nilai agama dia 8 di sekolah loh. Dia jangan jadiin patokan lah. Besarnya jadi penista. Gimana? Hati-hati nilai agama Anda yang tinggi. Jangan seneng dulu. Jangan seneng dulu. Ini sama kayak orang kuliah S2 nggak punya kerjaan. Iya, betul. IPK bagus nganggur. Iya, benar. Iya sih, gue setuju nih. Tapi lu terganggu gak sih? Maksudnya dengan ada gini orang-orang pada nanyain lu semua. Yang buat gue terganggu adalah keresahan teman-teman dari Muslim ini. Maksudnya bukan terganggu ya, maksudnya jadi ngerepotin sama ngerusuhin teman-teman saya nih, gitu. Iya kan, tadinya tenang, fokus mau Ramadan, syukur, lagi mau ini lagi bangun banyak hal lah gitu. Tiba-tiba muncul anta beranta begini terus. Ya bayangin orang lagi bulan puasa, lagi meredam emosi, lagi tiba-tiba masuk kata-kata kayak gini, saya waduh, dari agama lagi bilangnya. Yang lucu ketika dia ngomong bercanda-bercanda tentang Nabi ke-26, Nabi ke-20, berarti dia menghina Yesus juga. Iya, jadi kan kalau di ada ilmu tafsir lah. Jadi ilmu tafsir itu yang kayaknya yang gue bilang cacat logika lah. Dalam artian harusnya ketika dia meledek aja, itu kan ejekan, jelas-jelas ejekan. Pasti marah nih, tapi dia misalnya gue lihat nih Om Deddy punya 5 poin. Dari 1 sampai 5 yang maksimal marahnya. Dia mainnya di 5 situ. Itu kan kayaknya nggak etis banget gitu. Pasti orang tersinggung lah ketika disebut Nabi kesekian. Sesuatu yang dihormati, meskipun kita nggak bisa paksa orang menghormati apa yang kita hormati, tapi itu kan narasi yang dibangun kayak misalnya hari ini dia udahlah cuekin, tapi besok dengar lagi, ntar minggu depannya dia keki bener-bener karena tiap minggu kayak dengar terus jadi kayak suasana nggak enak itu sih. Iya, benar. Keresahannya. Di take down nggak sih itu video sama YouTube? Di take down ya? Iya, di take down. Tapi udah Keburu viral ya. keburu viral. Dia tuh waktu bikin itu tuh dia kalau nggak salah kayak Zoom gitu kan sama orang-orang kan. Jadi sekarang karena pandemik ibadah banyak Zoom. Jadi di-invite terus ya ibadah dilakukan secara online tuh kayak gitu biasanya. Nah, jarang yang ngeposting karena itu kan bukan konsumsi publik gitu loh. Tapi ini kan karena ada narasi kebencian yang dibangun, terus menyudutkan dan menghina agama lain, terus mengajak orang lain juga sepertinya bersepakat, ya kayaknya memang sengaja membangun huru-hara gitu. Tapi masih streaming katanya. Masih Oh streaming. iya. Online information and online training. Oh. Luar biasa. Polri itu kata. Masih live. Oh, tapi kayaknya Kominfo udah take down ya? Udah di take down sama Kominfo. Mana ke depannya Indonesia ya kayak gini, Bos? Joseph, di take down sama Kominfo, take down video Paul Zhang yang menganggap Nabi ke-26.
Tidak bisa Anda jadi Nabi 26, tidak bisa dong. Kumis Anda itu loh. Ide dari mana? Coba dapat pemikiran. Gue bilang aja deh, gue yang kesekian gitu kan, aneh. Aneh gak sih? Bro, stupidity has no limit. Gitu ya. Ih, makin bodoh orang makin kreatif. Iya. Iya. Dia ngasal nyeplos loh gitu. Iya. Temen-temennya udah nggak mau ngomong kan, nggak, gue nggak ikutan, nggak mau ikutan, Iya. nggak mau Itu udah ikutan. pasti. Ya kalau orang misalnya bertuhan lah, alarmnya pasti nyangkut gitu. Iya. Kayak dengerin dia ngomong tuh kayak telan ludah. Aduh, ini orang ngomong apa? Lu bayangin nggak lu jadi temen yang ada di sana? Iya. Begitu dia ngomong, mampus gue Aduh, anjing. sorry gue telepon dulu ya nih, gue ini matiin nih cabut. Gue kerekam. Soalnya ada satu temennya kan, gue nggak berani ngomong, dilaporin, dia ngomong gitu loh. Iya. Dan dia nantangin gue, nggak usah takut, laporin gue, Iya. kasih 5 laporan. Iya. Dia nantangin tapi ini nih ya, ini jiwa pengecut bos. Iya. Dia nantangin tapi dia ngumpat. Iya, Ya setuju. kan? Masa Nabi ke-26 ngumpet? Ya maka itu cacat logika dalam pemikiran dan penyampaian. Ya kan. Kalau dia mau bawa ajaran Kristen juga nggak korelasinya hampir nggak ada gitu loh. Iya benar. Nggak masuk akal. Iya. Jadi apa nih kesimpulan perdebatan kita ini? Bukan perdebatan dong. Iya nggak. Bukan perdebatan dong. Kapan-kapan nama ini dong. Habib Weh, U3. tinggal nunggu dari ini aja petunjuk. Ya kan? Boleh. Mantap itu. Iya. Dia kan protektornya. Habis ini kita berdua juga turun nih ngeredam masing-masing. Ya pasti. Iya, mau nggak mau gitu loh. Daripada bias gitu kan, paling nggak ada budaya lain lah atau perkataan-perkataan lain yang bisa mengcounter apa yang diomongin sama dia gitu. Tapi ini orang berarti ya harusnya nggak dari sekarang ya, harusnya dari dulu ya udah kayak Iya. gitu. Kan kalau orang bangun narasi biasanya dia konsisten tuh 1, 2, 3. Biasanya yang viralnya ke 9, ke 10. Biasanya sih begitu. Makanya gue lihat kayak ada memang kesengajaan membangun sebuah kerusuhan paradigma gitu dengan dia ucapin kayak gitu. Ya, gini bro, mungkin gini kesimpulan gue. Ada 2 pilihan. Kalau memang mau diproses secara hukum, proseslah semua dari semua pihak. Iya. Dari yang Muslim, non-Muslim, yang menistakan agama, proseslah hal itu. Tapi juga saya tuh tidak merasa bahwa hukuman pidana tuh menarik menurut saya. Karena kadang-kadang orang yang mabuk agama atau gila agama di penjara tuh nggak masalah. Ada yang begitu loh. Iya, setuju. Bagian dari pencapaian. Bagian dari pencapaian rohani dia gitu loh. Dan dapat martir gitu kan. Iya. Iya. Atau masyarakat kita sudah harus menilai ini adalah badut-badut agama. Kalau saya kayak yang kedua sih. Kita mulai familiar ya dalam hidup beragama ada juga namanya badut-badut agama atau gelandangan-gelandangan rohani yang sebenarnya nggak perlu buat kita nengok lama aja gitu. Udah balik kerjaan aktivitas kita seperti biasa. Gitu. Dan imun kita terhadap ujaran-ujaran kebencian makin terbangun dengan kita makin beriman dan bertakwa dengan agama kita sendiri dan membangun satu sama lain gitu. Sebenarnya enak karena begitu ini terjadi orang biasa ngecek, bro lu gitu nggak sih? Enggak, oh ya udah aman lah, gitu. Atau orang bilang tenang bro, gue tahu kok itu bukan agamanya itu oknumnya. Belum ngomong orang udah ngomong gitu. Jadi kayaknya udah memang masyarakat kita udah dewasa. Udah dewasa sih. Ya, bagus lah Indonesia udah dewasa. Udah lah ya, capek ngomongin begituan. Nggak ada habisnya. Kita anggap lucu-lucuan aja lah. Gue juga bingung ngomong beginian nggak ada beresnya juga. Kita tungguin aja coba gimana reaksi dari Polri ya. Iya betul. Pemerintah kita. Betul sih. Supremasi hukum ya kita serahkan udah. Percaya aja sama supremasi hukum semua pihak. Ya habis itu kita menjalankan kehidupan kita masing-masing gitu loh. Atau mungkin Polri harus ngasih statement. Maaf tidak kita tangkap
Karena tidak ada hukum nangkep badut. Ih. Apaan sih gitu kali. Apaan sih? Masih banyak kerjaan yang lain yang Polri harus lakukan dibanding ngurusin badut ya, gitu. Itu ya, kalau dia bikin video semua komen gini aja, kita setuju. Setiap kali dia bikin video kita komen pansos pansos agama, pansos agama. Lama-lama juga capek dia bikin kan. Iya. Ya kan, Bener. bikin tuh. Tapi ya gini lah, maksudnya kalau enggak serius, cukur dulu deh. Gue Bukan kan nawarin 1 juta, lo bro tawarin cukuran aja kali, mungkin deh. gue kasih 5 juta deh, lu tolong lu cukur dulu. Gue bukan body shaming loh. Kalau body shaming tuh ngatain gendut, ngatain kurus, ngatain kependek tuh body shaming. Enggak, ini estetika bro masalahnya. Aduh, seneng gue bisa ngata-ngatain orang tapi dibelain se-Indonesia. Makanya saya diem aja deh. Iya kan? Iya. Iya kan? Lanjut. Lanjut ya. Aduh. Bro, thank you banget ya. Siap. Kita udah bahas gini. Jadi mungkin gini, kesimpulannya adalah lu berharap Indonesia akan jadi seperti apa? Berharap Indonesia jadi apa ya? Seperti yang dulu dalam kehidupan beragama. Seperti yang dulu. Back to basic. Back to basic. Back to basic. Iya. Ketika tiap manusia mengurusi agamanya masing-masing dan menghargai agama orang lain. Betul. Iya. Betul. Bisa nggak tuh? Bisa. Kan harus yakin. Oh, iya, bener. Harus yakin ya. Habis itu mikir. Thank you ya bro ya. Thank you, Salam sama Om. semuanya. Mudah-mudahan Thank ini you. jadi kebersamaan kita, Siap, apalagi Om. di masa puasa ini, Iya. masa Ramadan Mudah-mudahan ini. cepat sehat ya Om ya. Iya, udah seminggu nih, tapi masih agak sempoyongan, Iya, tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan segera. Gue kangen ke gym gue. Nggak boleh ngapa-ngapain, 2 minggu nggak boleh ngapa-ngapain. Rasanya stres, nontonin itu lagi, tambah stres lagi ya. Liatin kumis lah, tambah. Akhirnya lu yang ngomong ya. Thank you bro. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.